kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda Ramadan 1440 Hijriah Masjid Kiai Madahlan. Ramadan hari ke-6, 6 Maret 2025. Yang pertama, bertindak selaku imam dan penceramah kajian subuh pada kesempatan subuh ini, yakni Ustaz Hadi Pradopo. Yang kedua, kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Madahlan. Pertama, kajian jelang berbuka puasa mulai pukul 17.00. Yang kedua, kajian jelang salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ayub Rahman. Yang ketiga, tadarus Al-Quran setiap pukul 21.00 sampai dengan selesai. Yang keempat, Masjid Kiai Madahlan menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima, Masjid Kiai Madahlan akan menyelenggarakan pesantren Ramadan khusus untuk anak. Informasi yang ketiga, kami Masjid Kiai Madahlan juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan pembayaran fidyah. Informasi yang keempat, infak tarawih tadi malam terkumpul sebesar Rp292.000 sehingga jumlah keseluruhan infak sampai dengan tadi malam adalah Rp2.239.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi catatan amal kebaikan untuk para jamaah sekalian. Untuk memulai kajian subuh ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada Ustaz Haji Prabowo disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dari jamaah Masjid Kiai Madahlan rahimahullah, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita sudah berada pada puasa hari yang ke-6 insyaallah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis taklim ini, di dalam majelis yang mulia ini, kaitannya dengan thalabul ilmi. Semoga dengan tambahan ilmu pengetahuan kita ini akan menguatkan keimanan kita dan akan meningkatkan derajat kita sebagai orang yang berilmu. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salam terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya ila yaumil akhir. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kami ingin sedikit menyampaikan tentang hadis riwayat Abu Daud. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Jadi
tidak ada yang memberatkan di dalam sebuah timbangan melainkan akhlak yang baik. Fakta pada saat ini akhlak banyak di berbagai tempat. Akhlak itu semakin menurun, dan ini mengkhawatirkan bagi kita semua. Kita sebagai umat yang terbaik, tentu kita mempersiapkan diri, mulai dari keluarga kita yang terdekat, kemudian berimbas kepada tetangga, saudara, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Kita harus memulai bagaimana akhlak itu tidak semakin menurun, tidak semakin menurun. Banyak faktor yang menyebabkan akhlak manusia itu menurun, tetapi yang tidak kalah penting penurunan itu adalah faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi, bagaimana seorang ayah yang bekerja hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dapatnya hari itu ya dimakan hari itu, untuk yang nanti belum tentu dapat, tetapi dia mencari. Begitu berat masalah ekonomi, dan ini berpengaruh sebagai orang tua. Itu apabila orang tua itu memiliki tingkat keimanan yang cukup tinggi, meskipun keadaannya itu sederhana, sulit mencari pekerjaan, dia akan tetap menjadi seorang yang kesulitan itu menjadi orang yang beriman tingkat ini. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang dalam kesulitan ditambah dengan keimanan yang sangat kurang, ini yang sangat rentan untuk menjadikan orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu merugikan atau kriminal. Bahkan contoh yang dilakukan oleh yang bersangkutan bisa jadi ditiru oleh anaknya. Ini yang menyebabkan kemudian turun-temurun menjadi dikhawatirkan akhlak itu semakin buruk. Padahal di dalam agama Islam tentu akhlak itu juga merupakan faktor yang terpenting di samping iman Islam. Juga akhlak. Karena Rasulullah diturunkan di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak Rasulullah yang menjadi teladan kita semua, yaitu sifat kejujuran, sidik, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian fatona, cerdas bijaksana, kemudian tabligh, selalu menyampaikan yang benar. Ini paling tidak kita meniru standar akhlak itu di dalam diri kita masing-masing, supaya akhlak di dalam keluarga kita itu tidak semakin menurun. Betul sangat memprihatinkan ibu-ibu, bapak-bapak, tentang akhlak ini kita tidak boleh main-main, karena di dalam ajaran kita Islam itu akhlak juga menduduki tempat yang terpenting di dalam pembinaan generasi-generasi kita. Maka sekali lagi, untuk supaya generasi emas tahun 45 itu benar-benar bisa tercapai, itu adalah ada juga pengaruh dari kita semua ini untuk bisa mencapai Indonesia emas. Jadi kita itu ikut berperan di sana, meskipun secara tidak langsung. Paling tidak apa yang kita lakukan itu amal jariahnya itu tetap akan kita dapatkan, karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik dan kebaikan kita itu ditiru oleh yang lain, kemudian terus menerus dilakukan, maka ini akan menjadi ilmu, ya. Ilmu yang kita terapkan itu menjadi ilmu yang amaliyah, menjadi ilmu yang amaliyah. Ketika anak Adam itu meninggal, maka hanya ada 3 min salasin amal. Jadi hanya ada 3 amal yang mengikuti kita. Sedekah jariyah, jadi sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang senantiasa berakal. Jadi di dalam kita hidup itu harusnya benar-benar ditata. Karena kita sudah diberitahu baik oleh Rasulullah SAW maupun dengan firman Allah di dalam Al-Quran itu diberikan contoh-contoh
Maka sehendaknya di dalam kita hidup itu mencontoh yang sudah ada dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang insya Allah akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak perlu untuk mencari-cari keteladanan yang tidak muncul dari keteladanan pribadi Rasulullah. Seperti akhlakul karimah yang tadi saya sampaikan, kita contoh itu saja kita nanti akan selamat. Sifat kejujuran itu juga sekarang semakin menurun. Bagaimana kita tidak malu di dalam tayangan yang viral ada ibu bapak, ada pasangan muda beserta anaknya masuk di dalam mall, kemudian mereka mengambil dan yang memperhatikan menggunakan jilbab. Jadi yang semacam ini, meskipun katakan ada yang mengatakan itu hanya rekayasa saja supaya mendiskreditkan Islam, bisa mungkin. Tetapi mungkin juga bahwa sekarang itu kehidupan ekonomi sulit, dia melakukan perilaku yang tidak ada. Ini harus kita waspadai. Mulai dari kita semua, ibu bapak yang tidak kalah pentingnya, maka kita juga harus memiliki, kita semua memiliki sifat hayyin. Sifat hayyin itu adalah sifat yang menenteramkan, tenang, menenteramkan. Itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari itu bergejolak macam-macam. Jadi kalau tidak ada penyeimbang dari sikap, sifat yang begitu banyak ragamnya, maka kita harus munculkan sifat hayyin, yaitu tenang. Sifat hayyin ini muncul karena kekuatan tauhid yang kita yang benar-benar berada di dalam diri kita. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar kuat sehingga dia menjadi orang yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah. Jadi mereka yang beriman, hatinya itu merasa tenang kalau dia berzikir. Zikir itu adalah mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Kalau dia sudah merasa tenang, segala sesuatu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang tenang, yang tidak terpengaruh oleh macam-macam. Dia hanya mau menyebarkan hal yang benar, dia hanya menginginkan bahwa hidupnya itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian sifat yang berikutnya adalah lain. Sifat lain ini, ya, sifat sopan santun. Sifat sopan santun yang yang senantiasa ini juga sudah mulai hilang. Bagaimana anak-anak kita, anak cucu kita kalau disuruh oleh orang tuanya mesti soangger dan sebagainya. Ini tanda-tanda bahwa sopan santun itu sudah semakin turun. Ini perlu kita galakkan lagi. Anak-anak kita didik. Bahkan di dalam media viral, bagaimana seorang ayah mengajari anaknya. Bagaimana kamu berjalan di depan orang tua itu diajari. Penting bagi kita semua. Jadi supaya bagaimana kita hidup menjadi tentram kalau situasinya itu tidak mendukung. Maka marilah kita, saudara-saudara sekalian, mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan contoh teladan yang sudah ada. Kemudian kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga di dalam kehidupan berkeluarga, kita coba untuk menerapkan